Halo semuanya, kembali lagi bersama Caster di Podcast Debak. Podcast Debak kali ini dimulai dengan salah satu pertanyaan yang menarik yang saya dapatkan selama saya kemarin menyusuri internet, terutama di Twitter. Ada seorang bertanya ke suatu akun besar yang saya ikuti di sosial media saya. Itu bertanya, apa sih sebenarnya startup itu dan perbedaannya apa dengan yang bisnis-bisnis lainnya? Sebenarnya ini pembahasan sudah membosankan mungkin, tapi saya ingin membahas dari sisi sudut pandang saya pribadi. Kalau secara definisi saya sudah membuat beberapa hal di sini, saya akan bacakan dan semoga teman-teman jadi lebih paham tentang startup. Dan yang jelas di Indonesia startup sangat berkembang, walaupun selama pandemi banyak yang tutup atau gagal. Oleh karena itu kita harus tahu dulu definisi startup itu apa. Startup pada awal mulanya merupakan sebuah perusahaan yang berjalan di bawah 5 tahun, alias perusahaan yang baru dirintis, seperti itu. Jadi kalau di atas 5 tahun dan itu bertahan, berarti itu bukan startup lagi. Nah, tapi secara Wikipedia yang mengatakan bahwa startup merupakan perusahaan yang belum lama beroperasi. Kalau nggak salah, menurut mereka itu 3 tahun. Oleh karena itu, startup sering disebut sebagai perusahaan rintisan atau baru mulai. Ya sebenarnya nggak beda ya. Tapi semakin berkembangnya zaman dan kita melihat sejak ada domain.com, bisnis semakin bergeser dan semakin mudah untuk didapatkan, idenya semakin mudah dibangun, itu membuat banyak hal berubah. Termasuk bisa kita lihat, termasuk ya ini dari yang namanya startup. Bahkan definisi startup pun sekarang jadi berubah kan gitu loh. Yang saya ingin katakan adalah bahwasannya adalah seperti ini. Definisi startup saat ini adalah sebuah usaha yang baru berjalan dan menerapkan inovasi teknologi untuk menjalankan core bisnisnya dan memecahkan sebuah masalah di masyarakat. Nah, yang kita garis bawah adalah memecahkan sebuah masalah di masyarakat. Contohnya apa? Dahulu kita ingin memesan makanan biar lebih mudah dan dimanapun kita tahu dimana restoran yang baru walaupun itu tempatnya sempit sekalipun. Oleh karena itu ada ride hailing. Para pengemudi membawakan makanan dan membawakan penumpang juga iya kan, seperti itu. Dulu kita ingin melakukan belanja tapi kita terhalang tempat, sekarang sudah e-commerce yang dimana bahkan ada gratis ongkir dan banyak fitur-fitur menarik. Nah, Indonesia sendiri merupakan negara dengan tingkat pertumbuhan yang cukup baik terkait ya ini startup sendiri. Perlu diketahui juga perkembangan Indonesia terkait startup itu pada tahun 2019 mencapai hampir 2.200 atau 2.193 startup di bawah AS, Amerika Serikat, India, Inggris, dan Kanada. Hebatnya lagi itu tersebar cukup banyak di beberapa kota, beberapa provinsi yang dimana startup itu berkembang. Nah, valuasi pasar unicorn dan dekakorn di Indonesia juga sudah berkembang cukup pesat sebenarnya. Ada dari Gojek, Tokopedia, Traveloka, OVO, Bukalapak, dan lain-lain. Masih banyak sebenarnya. Tapi karena corona banyak juga yang tutup sih sebenarnya. Dan kita nggak bisa menampik itu. Nah, kita harus tahu karakter dari startup itu sebenarnya seperti apa. Yang pertama, sekarang, karena ini kita bahas sekarang ya, itu usia perusahaan kurang dari 3 tahun. Itu sebagai acuan. Jadi kalau sudah 3 tahun bisa survive dan bisa menghasilkan lebih, maka itu sudah bukan startup yang main-main atau sudah bagus. Kedua, jumlah pegawai kurang dari 20 orang. Ini mungkin sedikit tricky atau aneh, tapi nyatanya benar. Kenapa benar? Karena startup itu kan berbasisnya teknologi. Jadi kalau terlalu banyak pegawai atau karyawan untuk apa gitu loh. Tahap perkembangan yang terus berjalan dengan inovasi itu jelas. Umumnya perusahaan beroperasi melalui website. Ya kita bisa lihat dari berbagai situs-situs yang ada, website itu selalu harus ada, wajib dengan domain.com rata-rata. Ada juga yang .co.id ada. Umumnya perusahaan tersebut akan menggunakan berbagai teknologi. Mulai dari situs, aplikasi, dari Android atau iPhone, iOS maksudnya, bisa juga dengan perangkat lainnya lah intinya, komputer juga bisa. Seperti itu memanfaatkan teknologi yang ada. Apakah salah? Enggak. Justru itu adalah titik utamanya dari startup. Terus yang terakhir, produk yang dihasilkan berupa aplikasi dalam bentuk digital. Nah, ini salah satu poin yang tadi membantu sebelumnya. Dan yang terpenting, pendapatan per tahunnya itu perusahaan startup harus minimal $100.000 atau sekitar 1,4 miliar mungkin ya. Ya sekitar sebegitulah. Cukup besar. Kenapa? Supaya bisa menggaji atau melakukan berbagai hal untuk kebutuhan operasional. Kalau tidak, ya nggak akan berjalan kan. Untuk seseorang yang sedang memikirkan ide startup, ada beberapa tips untuk memulai startup yang harus dipahami betul-betul. Yang penting, pertama, carilah ide di sekitar
dan ketahuilah masalah-masalah yang ada di dalam masyarakat. Tapi jangan ikut-ikutan tren. Kenapa ikut-ikutan tren itu tidak diperbolehkan? Sebenarnya bukan tidak diperbolehkan, tapi kurang baik. Karena yang namanya tren itu bisa hilang kapanpun. Yang namanya tren bisa tergusur. Dan yang namanya tren bisa kalah dengan yang sudah buat sebelumnya. Nah, itu. Yang kemudian ada tentukan tujuan startup itu dengan jelas. Maksudnya startup ini gunanya untuk masyarakat tuh apa? Kalau nggak ada guna untuk masyarakat jelas tidak mungkin kan, gitu loh. Harus jelas. Entah itu untuk hiburan lah, untuk apapun itu terserah, yang penting jelas. Target pasar. Target pasar ini lebih spesifik lagi. Di mana target pasar itu ya kita lihat dari beberapa aplikasi yang sudah besar. Kita bisa lihat aplikasi tersebut pasarnya untuk orang umur berapa, interest atau ketertarikannya apa, kebutuhannya dia apa, terus data mining terkait apa yang paling sering dia cari. Itu penting sekali dengan analisa terlebih dahulu. Apalagi di Indonesia dengan jumlah penduduk sebegini banyaknya, itu penting banget yang namanya analisa. Dengan begitu nggak sembarangan, karena kalau sembarangan bisa-bisa ya cepat bangkrut startup itu. Buat target jangka panjang, jangka pendek, jangka menengah, itu penting. Ketika memulai startup kita juga harus buat planning dong, nggak boleh asal langsung hajar aja, nggak bisa. Karena apa? Bisa cepet bangkrut lagi kembali. Terus ya nanti cepet stuck juga, nggak ada inovasi. Ya pasti akan tergerus dengan yang sebelum-sebelumnya kan. Terus pastikan orang yang terlibat itu visi misinya sudah jelas. Atau Anda ketika membangun sebuah startup itu ya carilah partner yang baik. Kalau untuk sendirian saya katakan sulit. Bahkan perusahaan-perusahaan terbesar di dunia pun minimal yang membuat itu 2-3 orang minimal ya, nggak mungkin sendirian. Kalau sendirian itu sedikit impossible seperti itu. Kemudian buatlah budaya yang baik. Nah maksudnya budaya itu ketika nanti startup itu jalan, budaya sistem pekerjaannya itu harus jelas. Dan yang orang-orang terlibat itu nanti nggak akan bingung loh, apa yang saya kerjakan tuh sudah nggak ada lagi di dalam kamus itu. Terus lakukan dengan konsisten dan berikanlah selalu solusi terkait masalah-masalah yang terjadi ketika ya bisa dibilang startup itu sedang berjalan. Dan konsisten dengan layanan, itu yang harus dipikirkan ketika nanti memulai bisnis. Mengembangkannya adalah selanjutnya di mana akan dibutuhkan seorang pemimpin yang tepat. Ketika startup itu berjalan, nanti harus ada pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik gunanya adalah untuk memberikan kita tuh akan kemana startup ini selanjutnya. Kita ini akan apa yang harus dilakukan untuk membuat pelanggan atau konsumen senang gitu loh. Fokus pada tujuan. Jangan pernah sesekali dalam membangun startup tujuan utama A, tapi kadang dibelokkan menjadi A, B, C hingga Z mungkin. Itu jangan pernah sesekali. Fokus saja dulu. Dengan fokus itu setidaknya bangun brandnya itu lebih baik dan lebih jelas. Orang-orang yang menggunakan jasa startup tersebut juga nggak akan pergi kemana-mana kok gitu. Jangan terlalu keras bakar uang dan pikirkan operasionalnya juga. Nah ini banyak sekali startup bahkan di dunia sekalipun itu banyak sekali yang tidak memikirkan uang dan malah terus menerus membakar uang. Dan akhirnya ya apa? Jeblok juga, walaupun sebenarnya itu sudah ada nama loh. Itu kan sangat disayangkan sekali. Jadi pikirkan operasionalnya dulu, jadi di-cut lah. Lakukan operasional yang penting aja dulu, baru nanti ya selanjutnya terserah dari pemilik gitu loh, ingin apa, terserah. Rancang komponen dari situs hingga aplikasi secara jelas. Apa aja maksudnya yang jelas? Nama, situs, aplikasi, itu harus tampilannya baik, ya kan? Nggak mungkin dong pelanggan itu mau melihat suatu startup itu, wah tampilannya kurang nih, wah ini fiturnya kurang nih, mending pakai aplikasi yang sana aja lah, itu kan jauh lebih lengkap. Nah itu jangan sesekali, harus ada plan A sampai Z-nya ada semua di situ. Sumber pendanaan juga harus jelas. Maksudnya investor. Investor ini memang sedikit tricky, tapi sebagai pemilik startup jangan pernah menyerah. Harus selalu berusaha mendapatkan pendanaan yang baik, dan sumber pendanaan itu harus ya bisa dibilang kuat ya. Kalau enggak pasti akan goyang. Dengan gitu baiknya akan membuat sebuah startup ini menjadi lebih baik gitu loh. Nah kalau di Indonesia sendiri ada beberapa jenis startup yang paling terkenal dalam berarti kategorinya. Kita paling sering tentu saja ada yang dari hiburan. Ya entah itu sudah startup atau belum, tapi yang kita lihat adalah seperti aplikasi streaming drama-drama, anime, atau film, itu termasuk startup. Terus yang kedua ada edukasi. Edukasi bisa kita tahu lah ya, Zenius, Ruang Guru, Akademi, dan lain-lain itu masih banyak banget. Yang intinya adalah memberikan dukungan akademis kepada anak-anak atau mahasiswa atau pelajar di Indonesia. Dengan begitu mereka bisa belajar dimanapun, sekalipun sedang pandemi seperti ini. Yang terakhir adalah startup perdagangan e-commerce. Ini merupakan top
Karena tadi sudah saya sebutkan beberapa namanya. Karena apa? Karena ini merupakan salah satu inovasi terbaik, dan menurut survei pun selama corona, startup seputar ini paling banyak diakses, paling banyak dicari, dan paling banyak dilakukan transaksinya gitu. Nggak mengenal waktu intinya. Dan e-commerce sendiri harus memiliki ide-ide brilian, inovasi terbaru, dan memberikan segalanya. Dengan begitu, ya bisa dilihat juga kan dari bagaimana konsumennya itu berpikir, konsumennya itu melakukan eksekusi selama menggunakan startup tersebut. Dan yang terpenting adalah selalu memberikan layanan terbaik di dalam startup, terutama yang bagian perdagangan e-commerce dengan harga bersaing gitu loh. Karena dengan begitu orang-orang di Indonesia terutama akan betah menggunakan aplikasi tersebut dalam durasi yang lama. Sebenarnya di Indonesia sendiri adalah negara yang cukup berkembang terkait startup, karena ada suatu program kan di pemerintah yang 1000 startup itu. Walaupun sebenarnya secara datanya mirisnya itu 90% rata-rata gagal di 1 tahun pertama. Kenapa? Ya kembali lagi pendanaan tuh kurang. Walaupun sebenarnya idenya itu sudah bagus banget. Memang luck itu penting. Dan yang menyedihkannya lagi sebenarnya ketika kita membahas selama corona, itu banyak sekali startup yang tutup. Kayak Airy, Hook, terus ada beberapa startup lain yang seputar makanan kalau nggak salah, seputar review gitu tuh banyak banget yang tutup itu. Yang sebenarnya sangat disayangkan, padahal itu gunanya besar banget untuk manusia sekarang kan. Kita nggak mungkin dong nggak butuh yang namanya makanan gitu kan, inovasi kan selalu ada gitu. Oke, jadi ada juga yang bertanya seperti ini. Gimana ya saya harus bilangnya ya, tapi ada yang bertanya apa bedanya startup dengan bisnis online? Visinya, misinya. Bisnis online tidak memecahkan masalah. Bisnis online hanya menjajakan produk, entah produk itu spesifik atau produk itu umum. Paham? Kalau startup itu dibangun untuk suatu hal spesifik dan memecahkan masalah. Memecahkan masalahnya adalah ya seperti tadi, kita butuh beli barang dimanapun, ya ada dengan e-commerce. Kita butuh booking tiket pesawat, tiket kereta, ada untuk situs booking. Itu sebenarnya saya juga masih bingung ya, itu masuk dalam kategori apa? Mungkin perdagangan lebih ke itu ya, karena kan menggunakan transaksi uang. Ada lagi yang membedakan, yaitu gini, tampilannya. Kalau bisnis online bisa menggunakan sosial media saja, tapi kalau namanya startup nggak bisa. Mereka harus punya namanya aplikasi Android, iOS, harus punya situs yang oke, harus aktif di sosial media juga, di berbagai platform seperti itu. Dan growth-nya itu harus ada kalau startup. Kalau bisnis online kan itu kan personal bisa atau banyak orang bisa, tapi yang penting startup itu harus ada growth-nya dan situs-situsnya harus aktif. Dan yang pasti namanya bisnis online itu lebih fleksibel gitu loh gitu, jadi harus bisa dibedakan. Dan mungkin sudah menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang ada seputar startup. Terus apakah memulai startup itu sulit? Enggak sih, cuma memang harus dipikirkan banyak hal menurut saya sebagai caster. Saya melihat juga kan bagaimana para startup ini bangun. Dan sebenarnya startup itu sudah ada sejak tahun 2010 ke bawah, tapi ketika itu belum terkenal, belum setenar, karena belum sesukses seperti Tokopedia, Gojek, Traveloka gitu, belum. Dan karena sekarang sudah banyak yang sukses, maka itu semakin menggenjot semangat sih sebenarnya. Itu motivasi besar banget untuk anak-anak muda, walaupun memang nggak semuanya sukses. Setidaknya mencoba itu nggak ada salahnya juga gitu loh. Bahwasannya gagal ya itu it's okay, wajar. Cuma yang penting jangan terlalu agresif dalam membakar duit. Itu kebanyakan kesalahan yang sering terjadi di Indonesia, terutama owner-ownernya. Karena dengan membakar duit membajakan konsumen, jadinya ya yang penting kan dipakai, betul. Tapi nanti ketika kebijakannya itu sulit, maka mau nggak mau konsumen akan berpindah gitu loh. Konsumen itu kan nggak mungkin stuck terus di satu aplikasi kecuali servisnya oke. Nah seperti itu. Dan perlu diketahui juga sebenarnya startup nggak cuma unicorn dan decacorn atau hexacorn, masih banyak sebenarnya di bawahnya. Tapi ketika startup sudah di tahap unicorn, biasanya itu sudah tahap aman, tapi bukan berarti bisa seenaknya ya. Jadi masih bisa digeser atau apapun itu. Jadi sebagai saran, saya hanya mengatakan bahwa namanya startup itu harus selalu berkembang, dan suatu negara harus punya startup yang berkembang juga. Dengan begitu ekonominya akan naik dan ya bisa dibilang memajukan kemampuan Indonesia dalam membangun interaksi dengan internet ya. Karena kan katanya kan orang Indonesia kan harus melek internet, dan startup ini semakin digandrungi kan karena semua orang sudah memakai HP yang canggih, perangkat-perangkat canggih. Nah itu sih sebenarnya sebagai ide awalnya kenapa startup semakin digemari dan dipakai oleh banyak orang. Oke,
itu mungkin sudah menjawab semua pertanyaan. Saya sih harap teman-teman yang mendengarkan podcast ini jadi lebih mengerti bahwasannya namanya startup itu nggak sembarangan, nggak cuma sekedar ide-ide doang diterapkan, nggak, itu sudah punya planning. Kalau nggak punya planning ya siap-siap aja, nggak nyampe 3 bulan juga ambruk. Thank you sudah mendengarkan podcast ini dan thank you sudah mensupport saya. Semoga teman-teman senang dengan podcast ini. Saya juga berharap ya bisa mendapatkan apa yang saya katakan lah. Dan kita selalu belajar dan selalu sharing. Dan semoga ada teman-teman yang mau komen silahkan di sosial media saya. Thank you. Bye-bye.